Shalom saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Allah, sukacita yang daripada surga, memberkati, melindungi, dan menghibur Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Mungkinkah sebagian dari kita pernah bertanya soal kehidupan setelah kematian? Salah satu pertanyaan yang paling umum adalah, mungkinkah kita mengenali satu sama lain, terutama orang-orang terdekat kita di surga nanti? Dalam Alkitab sendiri, saudara, ada beberapa hal yang menjelaskan bahwa kita akan bertemu kembali dengan orang-orang terkasih kita di surga nanti. Yang pertama, Daud dan anaknya, saudara. Ayat pertama yang menunjukkan hal ini ada pada 2 Samuel 12 ayat 23. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Atau yang akan pergi kepadanya? Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ayat ini, saudara, merupakan perkataan Daud mendapati seorang anaknya meninggal. Daud menyadari kalau dirinya akan bertemu kembali dengan putranya di hadirat Tuhan. Ketika ia mengetahui akan hal tersebut, ia kemudian beroleh kedamaian dalam kebinasaannya. Yang kedua, Abraham, Ishak, dan Yakub. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Abraham adalah ayah dari Ishak dan kakek dari Yakub. Ayat ini, saudara, menjelaskan bahwa di surga nanti mereka akan menikmati kebersamaannya. Saudara, yang ketiga, Yesus dan murid-muridnya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Matius 17 ayat 3, saudara. Ke-11 murid Yesus menikmati perjamuan terakhir dengan Yesus di bumi. Dan mereka juga akan menikmati perjamuan tersebut di kerajaan surga. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan yang lainnya akan saling mengenali satu sama lain. Yang keempat, Musa dan Elia. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Tertulis dalam Matius 17 ayat 3. Musa dan Elia saling mengenali satu sama lain, bahkan terlibat dalam sebuah percakapan. Hal ini memberitahu kepada kita tentang sukacita persekutuan yang dibagikan oleh orang-orang percaya setelah kematian di hadirat Tuhan. Pertemuan dengan orang-orang terkasih juga dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kata mereka ini ditujukan pada orang-orang yang terkasih yang sama-sama berada dalam hadirat Tuhan. Lewat poin-poin ini, saudara, semoga bisa menghibur para istri yang ditinggal oleh suaminya atau anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Kita percaya kalau di surga nanti kita akan bertemu dengan orang-orang terkasih di rumah Tuhan. Kita yang saling mengasihi di bumi ini juga akan saling mengasihi di surga. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan, hikmat, pengetahuan yang daripada surga.
Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi sukacita kami, penghiburan di dalam hati kami, dan kekuatan untuk kami tetap berharap kepada Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat dan kekuatan kami. Sukacita yang daripada sorga yang selalu menyertai kami, menjaga, melindungi, dan memberikan kami hikmat pengetahuan setiap hari, setiap saat. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.